Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Xiaozan dan Nan Erming ketika mereka berjalan-jalan di pasar, mereka melihat gadis berbaju merah. Mereka lalu mengikuti gadis berbaju merah itu yang akan bertransaksi dengan penjaga toko. Ternyata wanita berbaju merah itu telah ditipu. Xiaozan lalu berkata, "Hei, bukankah pria itu cukup baik? Dia hanya menginginkan uang saja dan akan membiarkan mereka pergi dengan begitu saja," ucap dari Xiaozan. Nan Erming lalu berkata, "Hei, apakah kamu tidak menyadarinya? Itu hanya sebuah tipuan. Tentu saja dia tidak akan membiarkan mereka pergi," ucap dari Nan Erming. Sementara itu, kedua bodyguard wanita berbaju merah itu sedang berjuang untuk bangun sekarang. Wanita tua lalu mengepalkan tangannya. Tinju energi segera ditembakkan ke arah dua bodyguard itu. Kedua bodyguard itu melihat serangan mengarah kepada mereka. Mereka lalu membentuk sebuah perisai. Tinju energi pun berhasil ditahan oleh mereka, tetapi meledak menjadi gas beracun. Kedua bodyguard itu kembali tumbang. Bodyguard pertama dia lalu berkata, "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan terhadap kami, tapi jangan sakiti gadis itu," ucap dari bodyguard satu. Pria tua itu lalu berkata, "Kamu terlalu naif tentang itu," ucap dari pria tua itu. Melihat situasi itu, Xiaozan lalu berkata, "Sepertinya kita harus segera membantu mereka kali ini," ucap dari Xiaozan. Pria tua itu lalu melangkah maju mendekati gadis berbaju merah itu. Gadis berbaju merah perlahan menutup matanya, seakan-akan dia pasrah akan kematiannya. Buar! Gadis berbaju merah itu perlahan membuka matanya. Tetapi pria tua di depannya sudah terlempar ke belakang. Gadis berbaju merah itu lalu menoleh ke arah sampingnya. Sudah ada Xiaozan dan Nan Erming di sampingnya. Xiaozan segera melesat ke depan. Tinju emasnya lalu dihantamkan ke arah wanita tua itu. Hiat! Buar! Wanita tua itu pun terpental jauh ke tebing lembah. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Melihat kejadian itu, kedua bodyguard wanita berbaju merah lalu bertanya, "Tuan, siapakah kalian ini?" tanya dari kedua bodyguard itu. Nan Erming dan Xiaozan lalu berbalik. Mata gadis berbaju merah terpana oleh keterampilan Nan Erming ini, ditambah wajahnya yang tampan. Gadis berbaju merah lalu bergumam di dalam hatinya, "Kekuatan yang luar biasa. Ditambah pria ini dia sangat tampan," ucap dari gadis berbaju merah di dalam hatinya. Melihat gadis itu terpana, Nan Erming segera bertanya, "Ada apa Nona? Anda memandangiku dengan cara seperti itu?" Gadis berbaju merah itu lalu menjawab, Tidak apa-apa," ucap dari gadis berbaju merah itu kepada Nan Erming. Kedua bodyguard perlahan berdiri dan berkata, "Tuan, terima kasih banyak karena telah membantu kami. Maafkan juga nona muda itu. Mungkin dia belum pernah melihat seseorang setampan Anda," ucap dari kedua bodyguard itu. Nan Erming lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa," ucap dari Nan Erming. Nan Erming lalu menoleh ke arah gadis berbaju merah. Lalu dia bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya dari Nan Erming kepada wanita berbaju merah itu. Gadis berbaju merah itu lalu berkata, "Aku baik-baik saja. Terima kasih karena telah membantu kami," ucap dari gadis berbaju merah itu. "Tidak masalah," ucap Nan Erming. Xiaozan lalu berkata, "Oh ya, perkenalkan, namaku adalah Xiaozan. Dan dia adalah temanku, Nan Erming." Bodyguard pertama lalu berkata, "Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Bagaimana caranya kami untuk membalas budi Anda? Tolong tinggalkan alamat kalian berdua kepada kami. Mungkin di masa depan kami akan memberikan suatu hadiah untuk ucapan terima kasih," ucap dari bodyguard satu. Nan Erming lalu berkata, "Tidak perlu seperti itu. Begini saja, kami akan segera pergi kali ini," ucap dari Nan Erming. Gadis berbaju merah lalu berkata, "Tuan, tunggu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa meninggalkan alamat kalian?" tanya gadis berbaju merah itu.
Nan Erming hanya melambaikan tangannya dan segera pergi dari sana. Faktanya, Nan Erming sedikit bingung saat ini. Dia jelas merasakan sensasi di hatinya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Gadis berbaju merah kembali berkata, "Kalian berdua tolong berhenti dulu. Kali ini aku datang ke Jucheng untuk melakukan bisnis. Aku datang ke sini terburu-buru dan tidak membawa apa-apa. Tetapi kalian bisa mendapatkan Yu Fei ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan kalian," ucap gadis berbaju merah itu. Gadis berbaju merah itu lalu melemparkan Yu Fei giok di tangannya ke arah Nan Erming. Nan Erming pun lalu meraih Yu Fei itu. Xiaozan lalu berkata, "Hei, bukankah kalian sudah mempertaruhkan nyawa kalian demi Yu Fei ini? Jika kami mengambilnya, apa bedanya kami dengan mereka?" ucap dari Xiaozan. Gadis berbaju merah itu lalu berkata, "Jika kami tidak ditolong, kami pasti sudah mati. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasih kami. Karena mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi," ucap dari gadis berbaju merah itu. Nan Erming mendengar itu, dia lalu mengangguk. Lalu Nan Erming segera mendekat ke arah dua bodyguard itu. Dia lalu melambaikan tangannya. Doki hijau segera melonjak dan segera menyapu tubuh kedua bodyguard itu. Wajah kedua bodyguard itu sedikit membaik. Lalu mereka berkata, "Tuan, terima kasih banyak atas perlakuanmu ini," ucap dari bodyguard itu. Nan Erming lalu mengangguk. Setelah itu dia lalu berbalik dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Xiaozan lalu bertanya kepada Nan Erming, "Hei Nan Erming, apakah kamu tidak tertarik dengan wanita itu? Kenapa kamu tidak meninggalkan alamatmu untuknya?" ucap dari Xiaozan. Nan Erming lalu berkata, "Jangan berbicara omong kosong. Dengan karakterku yang dingin seperti es, bagaimana aku bisa dengan mudah menyukai wanita?" ucap dari Nan Erming. "Hei, es juga bisa mencair," ucap dari Xiaozan. "Lebih baik kamu diam saja," ucap dari Nan Erming. Xiaozan lalu berkata, baiklah kalau begitu," ucap dari Xiaozan. Nan Erming lalu berkata, "Hei, apakah kamu tidak memperhatikannya? Kedua bodyguard itu bisa menghasilkan perlindungan skala. Hanya senjata yang dapat menghasilkan armor skala. Tetapi aku curiga mereka bukanlah iblis, melainkan binatang," ucap dari Nan Erming. "Hei, sebentar. Apakah mereka klan binatang? Kenapa bisa muncul di sini?" tanya dari Xiaozan. Nan Erming lalu menjawab, "Hei, itu baru tebakanku saja. Tetapi bagaimanapun juga, pasukan Xiaoyan baru saja bangkit. Aku tidak tahu detailnya. Aku tidak ingin sampai menyusahkan Xiaoyan lagi," ucap dari Nan Erming. Jadi kamu ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja? Padahal wanita itu benar-benar baik dan cantik," ucap dari Xiaozan. "Hei, sudahlah. Kenapa kamu selalu membicarakan wanita itu?" ucap dari Nan Erming. Oh ya, aku melihat Yu Fei itu dan aku sedikit penasaran," ucap dari Xiaozan. Nan Erming lalu mengeluarkan Yu Fei itu. Yu Fei itu mengeluarkan cahaya lembut dan tidak merespon lain. Xiaozan lalu berkata, "Hanya begitu saja?" tanya dari Xiaozan. Nan Erming lalu berkata, "Entahlah, mungkin ini seperti yang mereka katakan. Ini hanya sebuah kunci. Kita harus mencari tempat yang bisa dibuka oleh kunci ini," ucap dari Nan Erming. "Dengar, benua kaisar sangatlah besar. Di mana kita akan bisa menemukan tempat seperti itu? Jika kita tidak dapat menemukan tempat itu, bukankah benda ini hanya sepotong sampah?" ucap dari Xiaozan. "Jika mudah menemukan tempatnya, orang-orang itu pasti sudah lama menemukannya terlebih dahulu. Tetapi satu hal yang pasti, bahan Yu Fei ini berasal dari zaman kuno. Seharusnya menjadi peninggalan sebelum bencana kuno. Dan ini sangat berharga," ucap dari Nan Erming. "Baiklah kalau begitu, kita bawa saja kepada Xiaoyan untuk dipelajari. Mungkin dia akan mengetahui sesuatu," ucap dari Xiaozan. "Ya baiklah, mari kita kembali," ucap dari Nan Erming. Mereka pun segera bergerak dan melesat dengan secepat kilat menuju Xiaofu. Singkat cerita, Xiaozan dan Nan Erming sudah kembali ke Xiaofu. Mereka berdua mempelajari Yu Fei siang dan malam, tetapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Xiaozan lalu berkata, "Mungkin hanya Xiaoyan yang bisa mengetahuinya," ucap dari Xiaozan. Nan Erming hanya berdiri menatap keluar jendela.
Waktu berlalu begitu cepat. Pada hari ini pintu alkimia mulai terbuka dan Xiaoyan pun mulai keluar dari sana. Xiaoyan memasuki lobi dan duduk di kursi. Penyempurnaan obat yang berulang kali membuatnya benar-benar lelah saat ini. Berita keluarnya Xiaoyan dari ruangan alkimia sudah menyebar ke seluruh Xiaofu, kecuali Ji Ying dan Lang Tian. Xiao Yao adalah orang pertama yang tiba menghampiri Xiaoyan. Tidak lama kemudian, aula Xiaofu penuh dengan orang-orang. King Haoran lalu bertanya, "Hei saudaraku, bagaimana hasilnya?" Tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, "Cukup memuaskan, Soul Eterdan telah berhasil disempurnakan. Dan ada 20 Zin Kindan," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Kemudian ramuan hitam muncul di tangannya. Xiao Yao melihat itu, dia lalu bertanya, "Apakah ini yang dinamakan dengan Soul Eterdan?" Tanya dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan melihat dari penampilannya. Saat aku berhasil memurnikan Soul Eterdan ini, aku juga terkejut karena penampilannya biasa-biasa saja. Tetapi di balik penampilannya yang biasa-biasa saja, terkandung kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Xiao Yao. Dia lalu berkata, "Leluhur, apakah kamu mau mencobanya?" Tanya dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya," ucap dari Xiao Yao. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Soul Eterdan pun terbang ke arah Xiao Yao. Xiao Yao segera meraih Soul Eterdan dan segera menelannya. Tangan Xiao Yao lalu mengepal. Kekuatan putih terang secara bertahap melonjak menutupi tubuhnya. Kulit-kulit dari Xiao Yao samar-samar menunjukkan pembuluh darah hitam. Doki segera melonjak dari tubuh Xiao Yao. Setelah beberapa saat, Doki pun perlahan menghilang. Soul Ether sebenarnya telah menembus pembuluh darah dan meridian Xiao Yao. Tiba-tiba sebuah kekuatan misterius terpancar dari tubuh Xiao Yao. Warna hitam mulai menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yao. Melihat itu, Zeni lalu berkata, "Apa yang terjadi? Bukankah Soul Eterdan adalah penawarnya?" Tanya dari Zeni. Xiaoyan juga kebingungan dengan apa yang dia lihat saat ini. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan membantu untuk memperlambat penyebaran warna hitamnya," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, Li Shaolong yang melihat itu, dia segera menghentikannya dan berkata, "Xiaoyan, tunggu, jangan gegabah. Jika diperhatikan lebih dekat, warna hitam itu berbeda dengan warna hitam dari Soul Ether," ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan mendengar itu, dia kembali duduk ke kursinya. Setelah beberapa saat, setelah menutup saluran tubuh Xiao Yao, udara hitam pun segera melonjak dari tubuh Xiao Yao. Xiaoyan lalu melambaikan lengannya. Api biru dan keabu-abuan segera melonjak membungkus udara hitam yang keluar dari tubuh Xiao Yao itu. Dengan hilangnya sejumlah udara hitam, kulit Xiao Yao secara bertahap kembali ke warna aslinya. Kekuatannya dengan cepat melewati tahap bintang 4 awal dan terus-menerus meningkat. Setelah beberapa saat, Xiao Yao perlahan membuka matanya. Xiao Yao lalu berkata, "Hei, sepertinya aku merasa bahwa dokiku kembali sedikit demi sedikit," ucap dari Xiao Yao. Nan Erming lalu melangkah maju dan berkata, "Selamat kepada kepala Xiao, karena sudah terbebas dari Soul Ether," ucap dari Nan Erming. Zeni lalu bertanya, "Apakah kepala Xiao telah memulihkan keterampilannya?" Tanya dari Zeni. Xiaoyan lalu berkata, "Kita tidak akan tahu jika kita belum mencobanya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menunjuk ke arah pintu. Pintu itu terbuat dari jenis kayu yang tumbuh di pegunungan dalam di bagian selatan benua Kaisar. Warnanya sangat gelap dan kuat sekeras baja, sangat sulit untuk dirusak. Xiao Yao lalu menarik napas dalam-dalam. Tangannya lalu terulur. Dengan jentikan jarinya, pintu itu pun seketika hancur menjadi debu. Saat pintu itu hancur, sudah ada Lang Tian berdiri di sana. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal kayu. Xiao Yao lalu berkata, "Ah, Lang Tian, maafkan aku," ucap dari Xiao Yao. Lang Tian lalu berkata, "Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi kali ini?" ucap dari Lang Tian. Orang-orang pun tertawa.
Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, leluhur Xiao sudah memulihkan keterampilannya. Jadi aku meminta leluhur untuk mengujinya, ucap dari Xiaoyan. Lang Tian lalu berkata, Soul Eater Dam benar-benar bekerja kepadanya, benar kan? Ucap dari Lang Tian. Lang Tian lalu melangkah maju ke arah Xiao Yao dan berkata, selamat pemimpin Xiao, ucap dari Lang Tian. Xiao Yao lalu berkata, terima kasih Lang Tian. Oh ya, maaf soal barusan, ucap dari Xiao Yao. Haha, itu tidak penting. Yang terpenting adalah pemulihan kekuatan dari kepala Xiao, ucap dari Lang Tian. Xiaoyan lalu bertanya, hei leluhur, apakah semua keterampilanmu sudah pulih kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, ya hampir, meskipun aku belum pulih ke puncak bintang 4, tetapi aku yakin dalam 1 bulan ini aku akan kembali ke puncak bintang 4 lagi, ucap dari Xiao Yao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, baguslah kalau begitu. Setelah kekuatan leluhur pulih, berarti tinggal menerobos ke Kaisar Bintang 5 bukan? Tanya dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah Jiying dan Lang Tian. Dia segera bertanya, sudah mencapai level berapa kekuatan kalian sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Jiying lalu berkata, aku berada di puncak Kaisar Bintang 5 dan Lang Tian berada di Bintang 4 menengah, ucap dari Jiying. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, itu sangat bagus. Jiying, apakah kamu memiliki inti sihir bintang 5? Tanya dari Xiaoyan. Jiying lalu menjawab, tidak, aku sudah kehabisan, ucap dari Jiying. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menoleh ke arah Zeni. Zeni lalu berkata, cukup sulit untuk menemukan inti sihir bintang 5 di pasar. Sejauh ini aku hanya menerima sekedar 100 inti sihir saja, ucap dari Zeni. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berpikir sejenak. Dia lalu bergumam, mungkin akan lebih baik jika membuat Jiying dipromosikan ke Kaisar Bintang 6 dulu untuk sesegera mungkin. Sehingga akan ada 2 Kaisar Bintang 6 di timku. Tetapi apa boleh buat? Karena aku telah berjanji kepada King Mu'er dan aku harus memenuhinya. Xiaoyan lalu berkata, Mu'er, kamu dapat menggunakan 100 inti sihir itu untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan memandang Nan Erming dan Jiying dengan sedikit penyesalan. Nan Erming lalu berkata, kemajuan Mu'er dapat membantu kita semua. Ini adalah hal yang terbaik. Jangan khawatirkan kami dan jangan terburu-buru, ucap dari Nan Erming. King Haoran lalu berkata, hei saudaraku, saat itu adikku hanya bercanda. Kamu tidak perlu menanggapinya dengan serius. Sekarang orang-orang Xiao sudah mulai bangkit dan mereka sangat membutuhkan inti sihir itu, ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, hei saudaraku, saat itu aku sudah berjanji kepadanya. Aku tidak mungkin untuk melanggar janjiku. Selain itu, Mu'er memang benar-benar membutuhkan inti sihir itu, ucap dari Xiaoyan. Mu'er mendengar itu, dia lalu berkata, hei pembohong kecil, ternyata kamu masih ingat tentang itu. Tetapi apa yang dikatakan kakakku benar. Kamu lebih membutuhkan inti sihir itu daripada aku. Jadi aku tidak akan menerimanya, ucap dari King Mu'er. King Haoran lalu berkata, saudaraku, Blood Demonku telah menerima terlalu banyak bantuan darimu, ucap dari King Mu'er. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Zeni lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, bagaimana cara membagi inti sihir ini? Tanya dari Zeni. Nan Erming mendengar itu, dia lalu berkata, lebih baik meningkatkan kekuatan Jiying terlebih dahulu, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan lalu berkata, Zinkin Dan sudah dalam tahap akhir dari 5 bintang. Kali ini akan diberikan kepada Nan Erming. Ini sudah diputuskan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menoleh ke arah Lang Tian. Lalu dia bertanya, Lang Tian, bisakah kamu membuat obat Zinkin Dan sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Lang Tian lalu menjawab, aku masih belum mampu untuk membuat Zinkin Dan sekarang, ucap dari Lang Tian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu kamu harus menyerap inti sihir bintang 4 kali ini. Sampai kamu berada di puncak bintang 4, lalu menerobos ke bintang 5 Kaisar. Setelah itu mulailah untuk memurnikan Zinkin Dan, ucap dari Xiaoyan.
Mendengar itu, Lang Tian lalu mengangguk. Nan Erming lalu berkata, "Oh ya Xiaoyan, ada sesuatu yang perlu aku beritahu kepadamu. Saat kamu memurnikan obat, aku dan Xiaozan pergi untuk jalan-jalan dan telah terjadi sesuatu saat itu." Dan Erming lalu memberitahu semua orang secara rinci apa yang telah terjadi pada saat itu. King Haoran lalu berkata mendengar itu, "Apa kamu bilang? Mereka adalah keluarga dari klan binatang, tetapi identitas gadis berbaju merah itu masih misterius." Untungnya kalian menyelamatkan gadis itu. Jika saja sesuatu terjadi kepada gadis berbaju merah itu, pasukan binatang pasti akan menyapu bersih wilayah ini. Keluarga binatang adalah kekuatan yang sangat misterius di benua kaisar ini. Disebut misterius karena jarang berpartisipasi dalam pertempuran di benua kaisar ini. Dulu pernah ada seseorang kaisar bintang 7 yang melukai anggota keluarga binatang secara serius. Akibatnya dalam semalam penduduk setempat rata dengan tanah, ucap dari King Haoran. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah benar gadis berbaju merah itu ternyata keluarga dari klan binatang? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gua tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Maaf juga gue baru upload bro karena hujan bro. Ini kedengaran nggak waktu ngedubbing tadi masih hujan-hujan gitu. Tenang, kita lanjutin ke video kedua kok. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.